Like to nominate Marissa Anita for the Ice Bucket Challenge. Udah ya? Sudah saya lakukan. Okay. Tapi ternyata, Shanas, apa yang kita lakukan itu punya dampak negatif. Meskipun memang dana yang sudah terkumpul lumayan. Benar. Ada 111,1 juta dolar Amerika. Untuk ALS? Yes, untuk ALS. Wow, nah makanya kita akan bicara mengenai dampak negatif setelah melakukan Ice Bucket Challenge. Karena itu kan dinginnya luar biasa ya. Saya juga sudah melakukan agak menggigil, tapi mungkin mendingan kalau di Jakarta ya. Karena kan kita tropis. Nah kira-kira kalau misalnya kita kedinginan, apa dampak negatifnya? Kita akan bahas bersama dengan Dr. Abdul Wahid Indrajaya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Ya, kalau misalnya kita lihat nih, banyak kan yang melakukan. Saya udah melakukan, Marissa sudah melakukan. Dingin banget di kepala. Itu apa sih yang sebenarnya tubuh kita rasakan ketika kita melakukan hal ini? Oke. Jadi Ice Bucket Challenge ini kan awalnya sebenarnya diciptakan untuk seru-seruan dalam rangka mencari dana untuk ALS. Iya, betul. Dia kalau saya baca-baca atau lihat di berita, dia sebenarnya tujuannya untuk bisa merasakan bagaimana penderita ALS sendiri. Nah, tapi untuk dampaknya sebenarnya ada dampak negatifnya juga gitu. Karena dengan air es yang dingin tubuh dan disiram ke tubuh manusia, maka tubuh manusia tersebut akan berusaha mengadaptasi dengan kondisi yang dingin tersebut. Kalau kondisinya terlalu dingin, maka bisa terjadi yang namanya hipotermia pada tubuh kita. Hipotermia itu apa sih, Dok? Nah, hipotermia itu di mana suhu tubuh mencapai 35 ke bawah. Memang Kan suhu bahayanya tubuh apa? manusia kan 36, 37 gitu. Yes. Dan kalau misalnya terjadi hal tersebut, itu mulai dari pertama pucat, artinya pembuluh darah perifer, pembuluh darah pinggir di tubuh kita itu konstriksi, jadi pucat kan warna putih. Muka juga terlihat pucat gitu, bibir juga. Terus selain itu juga merinding. Itu merinding adalah bagian dari adaptasi tubuh kita supaya kita tidak mencapai kondisi hipotermia tersebut. Oke, kalau dampak paling parah gitu yang bisa disebabkan oleh hipotermia itu sebenarnya apa? Oke, dampak paling parah itu bisa sampai kematian, bisa sampai shock. Paling parah sih kematian ya tentunya ya. Tapi kita bisa henti jantung. Tapi kita masih sehat-sehat aja, berarti itu otomatis ada kondisi manusia tertentu dong. Betul. Yang seperti apa sih yang nggak boleh ikut ALS Ice Bucket Challenge? Ice Bucket Challenge. Jadi ada baiknya kalau memang mau melakukan itu, ketahuilah dulu kondisi tubuh kita seperti apa. Kalau kita memang ada gangguan jantung atau gangguan-gangguan yang berhubungan dengan pembuluh darah, atau pada kondisi ibu hamil, ya jangan gitu. Nanti brojol lagi. Betul, karena terlalu tinggi resikonya. Nah, kalau misalnya memang kita sudah jelas kondisi tubuh kita sehat, ya it's okay. Tapi itu juga kalaupun dilakukan dalam kondisi yang ekstrim, misalnya dengan memakai air es yang sangat amat dingin sampai minus berapa gitu, sebaiknya didampingi oleh petugas kesehatan. Oh ya, bahkan hanya beberapa detik saja gitu, Dok. Karena kan kalau misalnya kita lihat Ice Bucket Challenge ini ya paling menyiramkannya tuh ya 2-3 detik lah gitu. Tapi abis itu kita udah kering lagi gitu. Itu dampaknya sama gitu? Enggak, tergantung. Pertama seberapa dinginnya itu air. Terus kedua bagaimana kondisi si orangnya tadi. Karena 2 orang dikatakan normal, kondisi badannya belum tentu sama bisa bertahan dalam kondisi yang sama gitu. Oh, oke. Kalau normal gitu, apa yang sebenarnya tubuh kita rasakan? Kita akan adjusting, beradaptasi dengan suhu itu atau gimana? Iya betul, kondisi fisiologis manusia pada saat manusia berada di tengah atau di kondisi tertentu, dia akan menyesuaikan baik suhu tubuh panas maupun suhu yang dingin, suhu lingkungan maksudnya. Nah, dengan Ice Bucket Challenge artinya kan lingkungannya dingin, pastinya dia menyesuaikan. Nah, penyesuaian yang paling pertama kali terjadi adalah yaitu tadi perifer, pembuluh darah perifernya konstriksi, jadi nanti terlihat pucat tangannya, kuku-kukunya terlihat pucat, bibirnya, dan menggigil. Tapi waktu saya melakukan gitu ya, nggak tahu Marissa merasakan juga nggak ya, pas dingin banget, abis itu selesai kan.
Abis itu tubuh saya tuh kayak ngerasa anget. Itu sebenarnya apa sih, Dok? Oh, karena super dingin biasanya jadi terasa panas gitu. Oh, jadi langsung nyus gitu, ada angetnya gitu setelah itu. Oh, sebenarnya itu hanya sensasi tubuh saja, tapi bukan hangat sebenarnya. Apa tuh? Ya itu adalah bagian dari adaptasi tubuh kita sendiri gitu. Kan tubuh kita berusaha mempertahankan panas tubuh. Iya. Tapi bukannya air es itu ada apa manfaat bagusnya gitu. Ini karena yang saya baca itu meningkatkan metabolisme tubuh dan mengurangi peradangan. Bahkan digunakan juga di kairoterapi gitu, dokter. Lalu? Nah, makanya dari itu tidak selalu kondisi ini berbahaya. Makanya ini kita lagi bicarakan supaya ada kondisi-kondisi loh yang harus kita hati-hati pada saat melakukan Ice Bucket Challenge. Berarti jantung nggak boleh, kelainan Jantung jantung nggak boleh, darah tinggi yang belum stabil nggak boleh. Darah rendah? Darah rendah sih nggak masalah ya, karena biasanya darah tinggi. Tapi darah rendah gitu kan artinya tekanan darahnya nggak stabil. Sebaiknya nggak usah juga gitu. Ada batasan umur nggak sih, Dok? Maksudnya bagi para pelaku Ice Bucket Challenge ini? Disarankan sih dewasa ya. Dewasanya Artinya remaja sampai ke taraf dewasa. Gitu. Karena Tapi kalau dewasa misalnya kecil, 90 tahun juga dewasa, Dok. Itu boleh. Itu lansia. Oh, lansia, oke, iya. kalau lansia tidak dianjurkan. Lansia tidak dianjurkan. Sebenarnya lansia yang benar-benar healthy pun nggak masalah asal didampingi oleh petugas kesehatan. Oke. Tapi kalau lansia yang dia sebenarnya tidak tahu dan tidak pernah ngecek kondisi kesehatannya kan bahaya. Yes. Oke, kalau yang harus diwaspadai gitu, riwayat penyakit apa yang kira-kira kalau misalnya saya mengidap penyakit ini berarti saya nggak boleh ikutan? Oke. Yang pertama itu adalah yang riwayat penyakit berhubungan dengan pembuluh darah atau berhubungan dengan jantung. Itu yang paling harus extra careful untuk melakukan Ice Bucket Challenge. Kalau memang akhirnya dia kekeh, saya mau melakukan Ice Bucket Challenge, kira-kira bagaimana kita para pelaku Ice Bucket Challenge itu bisa menstabilkan kembali tubuh yang shock? Oke. Kalau sudah mencapai taraf shock, itu kita sulit untuk menstabilkan sendiri. Artinya harus petugas medis dengan bantuan obat atau alat-alat tertentu. Serius, Dok, sampai segitunya? Kalau shock. Tapi kalau masih dalam taraf shivering atau menggigil, itu ya kita langsung ganti baju, langsung dihangatkan, langsung dikeringkan, seperti itu sih. Ada saran nggak, Dok? terlalu susah sebenarnya. Oke. Ada saran nggak kalau untuk lingkungannya tuh seperti apa yang kita boleh gitu melakukannya? Lingkungan di luar, mungkin di Jakarta ya, seperti apa kalau misalnya hujan-hujan nggak boleh kah? Kalau untuk Jakarta cenderung aman ya. Mungkin kalau yang di atas gunung yang sampai minus itu kan bahaya. Akan lebih mudah untuk terjadi hipotermia gitu. Kalau seperti Jakarta itu kan aman sih. Berapa derajat berarti ya? Itu sekitar 30-an oke lah ya berarti ya? Iya, pokoknya intinya sebenarnya kita berusaha jangan sampai tubuh itu mencapai suhu 35 ke bawah. Oke, itu baru kena hipotermia. Baik, terima kasih banyak Dr. Thank Abdul you, Wahid Dok. Indrajaya. Sama-sama. Nah, bagi Anda memang yang masih ingin melakukan Ice Bucket Challenge gitu atau ingin mendonasikan kepada riset dari penyakit Lou Gehrig ini, sebetulnya bisa karena sampai sekarang itu juga masih dibuka dan juga melakukan atau tidak melakukan Ice Bucket Challenge itu juga tidak harus kok. Betul. Karena itu bisa pilihannya. saja mendonasikan kemudian tidak melakukannya. Betul, seperti yang dilakukan oleh Patrick Stewart. Oh, really? Yes, kalau misalnya penasaran bisa lihat langsung di YouTube. Patrick Stewart itu mendonasikan tanpa melakukan Ice Bucket Challenge. Oh, there you go. Nah, selanjutnya kita punya informasi mengenai TNI Angkatan Laut yang berulang tahun hari ini. Seperti apa kira-kira persiapan perayaannya selanjutnya di Indonesia Morning Show.